Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Islam, sebagai agama yang sempurna, bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi juga dengan sesama manusia, alam, bahkan dirinya sendiri. Dalam ajarannya tersimpan banyak keajaiban, rahasia, dan fakta unik yang seringkali luput dari perhatian. Dari mukjizat Al-Quran, keistimewaan hari-hari tertentu, hingga hal-hal kecil yang punya makna besar di mata Allah. Nah, di video ini, kita akan membahas fakta unik dalam Islam yang mungkin belum kamu tahu, tapi bisa membuatmu semakin kagum akan kebesaran agama ini. Yuk kita mulai dari yang pertama. Tahukah kamu ayat terpanjang di Al-Quran bukan tentang sholat, tapi hutang? Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Ya, ayat terpanjang dalam Al-Quran ada di surah Al-Baqarah ayat 282. Isinya bukan tentang ibadah ritual, tapi tentang transaksi hutang. Allah memerintahkan untuk mencatat setiap hutang piutang secara jelas, menghadirkan saksi, dan menjaga keadilan. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam urusan muamalah dan keuangan. Hutang bisa menjadi fitnah besar jika tak diselesaikan dengan baik. Bahkan Rasulullah tak mau mensyalatkan jenazah yang masih berhutang tanpa pelunasan. Islam mengatur bukan hanya cara beribadah, tapi juga bagaimana menjaga hak sesama manusia. Dalam Al-Quran, kata ilmu lebih sering disebut daripada kata jihad. Islam sangat memuliakan ilmu. Kata ilmu dan turunannya disebut lebih dari 700 kali dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Bahkan wahyu pertama yang turun pun berbunyi, Iqra. Bacalah. Rasulullah juga bersabda bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Umat Islam terdahulu menjadi pionir sains dunia karena semangat menuntut ilmu ini. Maka, jangan anggap remeh belajar. Dalam Islam, setiap langkah menuju ilmu bernilai pahala. Dunia dan akhirat bisa diraih dengan ilmu yang benar. Islam bahkan mengatur cara bersin dan menguap. Kenapa begitu detail? Saat bersin, Rasulullah mengajarkan untuk mengucap Alhamdulillah, lalu orang yang mendengarnya membalas Yarhamukallah. Tapi saat menguap, kita dianjurkan menahan dan menutup mulut. Ternyata, bersin datang dari Allah dan membersihkan tubuh, sementara menguap datang dari setan dan membuat malas. Sains membuktikan bahwa bersin mengeluarkan partikel berbahaya, dan menguap terlalu sering bisa mengganggu fokus. Islam mengajarkan adab bukan hanya untuk interaksi sosial, tapi juga kesehatan dan spiritualitas. Betapa lengkapnya agama ini dalam mengatur hidup manusia, hingga ke hal terkecil. Kenapa Islam menganjurkan menggunakan tangan kanan? Ada rahasianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai dengan tangan kanan saat makan, berpakaian, dan beraktivitas baik lainnya. Ini bukan tanpa alasan. Tangan kanan melambangkan keberkahan, sedangkan tangan kiri digunakan untuk hal-hal bersifat bersih-bersih. Bahkan penelitian membuktikan bahwa otak kiri, pengendali tangan kanan, lebih terlibat dalam pengambilan keputusan positif. Islam tak hanya bicara akhlak, tapi juga pengaruh kebiasaan terhadap jiwa. Membiasakan menggunakan tangan kanan adalah bentuk disiplin dan penghormatan terhadap sunnah Nabi. Dari hal kecil, Islam membangun karakter mulia. Bukan otak, tapi jantung. Al-Quran menyebutnya pusat pemahaman. Dalam surah Al-Hajj ayat 46, Allah menyebut bahwa bukan mata yang buta, tapi hati yang ada di dalam dada. Ilmuwan modern menemukan bahwa jantung manusia memiliki sel-sel saraf dan otaknya sendiri, yang disebut heart brain. Sistem ini mengirimkan sinyal ke otak, memengaruhi emosi, intuisi, bahkan pengambilan keputusan. Al-Quran telah menyampaikan fakta ini jauh sebelum sains menyadarinya. Islam memandang hati bukan hanya organ fisik, tapi juga pusat spiritual dan moral manusia. Maka benarlah, menjaga hati adalah kunci memahami kebenaran. Tahukah kamu bahwa Allah juga punya sifat maha mencintai? Dalam Al-Quran, Allah menyebut dirinya sebagai Al-Wadud, maha mencintai dan penuh kasih. Banyak orang hanya mengenal Allah sebagai maha perkasa, maha kuasa, dan maha pengampun. Tapi sebenarnya, cinta Allah jauh melampaui segalanya. Dia mencintai hambanya lebih dari ibu mencintai anaknya. Cinta yang tanpa syarat, yang bahkan masih mengalir kepada mereka yang bermaksiat. Inilah Islam, agama yang dibangun di atas cinta, bukan ketakutan. Maka jika hari ini kamu merasa jauh dari rahmatnya, ketahuilah, dia tetap menunggumu kembali, dengan cinta yang tak pernah padam. Selama 1400 tahun, aturan ini tetap sama.
tidak pernah ditambah atau dikurangi. Rukun Islam adalah fondasi utama kehidupan seorang Muslim. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sejak zaman Rasulullah hingga hari ini, kelima pilar itu tidak pernah berubah, baik dalam urutan, syarat, maupun bentuk pelaksanaannya. Ini membuktikan konsistensi ajaran Islam yang sempurna. Tidak seperti sistem manusia yang terus diperbarui, Islam sudah lengkap sejak awal. Bahkan, Allah berfirman, "Hari ini telah kusempurnakan agamamu." Quran Surat Al-Maidah 3. Maka siapa yang berpegang pada 5 rukun ini, dia telah berada di jalan keselamatan. Satu surah ini bisa jadi tameng dari fitnah terbesar akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Surah ini penuh kisah menakjubkan, tentang pemuda gua, 2 pemilik kebun, hingga Nabi Musa dan Hidrir. Semuanya menggambarkan ujian iman, ilmu, dan kekuasaan, fitnah yang juga akan dibawa Dajjal. Maka, membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat bukan sekadar ibadah, tapi pelindung dari zaman fitnah. Ini bukan jimat, tapi perisai ruhani. Jika kamu ingin selamat dari kegelapan akhir zaman, mulai dari sini, hafalkan dan pahami surah Al-Kahfi. Bohong saat bercanda itu biasa? Tidak dalam Islam. Banyak orang menganggap bohong saat bercanda adalah hal ringan. Tapi dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas melarangnya. Beliau bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu berbohong agar orang lain tertawa. Islam memuliakan kejujuran, bahkan dalam hal yang dianggap kecil. Lucu tak harus dengan dusta. Bahkan, Rasulullah adalah orang yang paling humoris, tanpa pernah berdusta sekalipun. Ini menjadi pelajaran bahwa akhlak tak boleh dikompromikan hanya demi tawa. Karena bisa jadi, satu canda bohong membawa dampak yang tak pernah kita bayangkan. Pernah gak suka makanan? Rasulullah punya cara mulia untuk menyikapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh akhlak terbaik, bahkan dalam hal makanan. Beliau tidak pernah mencela makanan, meskipun tidak menyukainya. Jika suka, beliau makan. Jika tidak, cukup ditinggalkan tanpa komentar negatif. Ini menunjukkan adab tinggi dalam menghargai nikmat Allah dan jerih payah orang lain. Bandingkan dengan zaman sekarang, saat banyak orang mudah menghina makanan hanya karena tampilannya atau rasanya. Islam mengajarkan bahwa adab lebih utama daripada selera. Jadi, lain kali saat makan sesuatu yang tidak cocok di lidah, ingatlah, diam adalah sunnah yang penuh pahala. Kitab suci ini unik, dibaca dari akhir ke awal, tetap menjaga keindahannya. Al-Quran memiliki struktur bahasa yang sangat simetris dan indah. Dalam beberapa surah, jika dibaca dari belakang, ayat terakhir ke ayat awal, struktur makna dan irama tetap terjaga. Ini disebut sebagai ring komposition, dan sangat jarang ditemukan dalam karya sastra manapun. Penelitian bahasa menunjukkan bahwa susunan ini bukan buatan manusia biasa. Ia terlalu sempurna untuk dianggap karangan seseorang di abad ke-7. Maka tak heran, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang dibaca, dihafal, dan dikaji setiap hurufnya oleh jutaan orang sepanjang masa. Bukti mukjizat yang hidup. Makhluk paling berbahaya di akhir zaman ini. Tak disebut satu kali pun dalam Al-Quran. Menariknya, nama Dajjal tidak muncul secara eksplisit dalam Al-Quran, meskipun keberadaannya diyakini sangat nyata dalam hadis-hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara rinci tentang ciri-ciri Dajjal, fitnahnya, dan cara melindungi diri darinya. Tapi Al-Quran hanya memberikan petunjuk secara tidak langsung, seperti dalam ayat tentang hari kiamat dan ujian besar. Mengapa demikian? Para ulama berpendapat bahwa Allah ingin kita lebih fokus pada perlindungan diri melalui keimanan, bukan sekadar sosoknya. Jadi, meski tak disebut, dampaknya sangat nyata dan berbahaya. Inilah misteri yang terus dikaji hingga kini. Tahukah kamu bahwa hujan adalah salah satu karunia terbesar yang sering disebut dalam wahyu? Dalam Al-Quran dan hadis, hujan disebut lebih dari 1000 kali. Tak heran, karena hujan adalah simbol rahmat Allah yang luar biasa. Dalam surah An-Nur ayat 43, Allah menggambarkan proses turunnya hujan dengan sangat detail. Bahkan awan, petir, dan angin disebutkan secara ilmiah. Kini, para ahli meteorologi membuktikan bahwa proses pembentukan hujan sesuai dengan deskripsi Al-Quran. Hujan bukan sekadar air, tapi berkah, kehidupan, dan bukti kuasa Allah. Maka,
Jangan heran jika Rasulullah mengajarkan doa khusus saat hujan turun, karena disitulah pintu langit sedang terbuka.